Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Zulfikri. Saya kelas 6 B sekolah di SDN Jenderal 1 dan wali kelas saya bernama Budian. Di sini saya akan mempresentasikan 3 clipping nama-nama tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia. Mari kita lihat siapa saja ya pahlawan Indonesia itu. Yuk cari tahu. Nah, pertama-tama di sini ada Insinyur Soekarno atau biasa dipanggil Bung Karno. Dia adalah seorang pahlawan yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno inilah yang menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad. Nah, itulah cerita Insinyur Soekarno. Yuk kita lanjut lagi. Nah, yang kedua ini ada Muhammad Hatta, biasa dipanggil Bung Hatta. Dia adalah seorang pahlawan yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Pada usia 77 tahun, Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, itulah cerita Muhammad Hatta. Yuk kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada Ahmad Subarjo, lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978. Pada umur 82 tahun, beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, itulah cerita Ahmad Subarjo menjadi pahlawan Indonesia. Nah, yang keempat ini ada Laksamana Tadasi Maeda. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Nah, itulah perjuangan Laksamana Tadasi Maeda untuk Indonesia. Nah, yang kelima ini ada Soekarni. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 24 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, itulah perjuangan Soekarni dan golongan muda untuk Indonesia. Kita lanjut yang keenam ya. Nah, yang keenam ini ada Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pangarasan Timur nomor 56 Jakarta. Kita lanjut yang nomor ketujuh. Nah, yang ketujuh ini ada Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, inilah yang mengetik proklamasi. Kita lanjut yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini ada Wikana. Wikana satu di antara pejuang kemerdekaan yang memiliki peranan dalam berlangsungnya proklamasi kemerdekaan. Ia bersama Chairul Saleh, Soekarni dan pemuda-pemuda lainnya dari Menteng 31 menculik Soekarno dan Hatta. Dalam peristiwa
Rengas Dengklok, mereka menculik bertujuan supaya kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan setelah kekalahan Jepang. Hari Sekutu pada tahun 1945, ia juga dengan berani menghimbau militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itulah perjuangan Wigana agar dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian sudah tahu kan nama tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia dan beserta isinya gimana? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.